sabus sahabat. Dan di antara maksiat yang buruk yaitu mencaci maki para sahabat Nabi. Di antara maksiatnya lisan, maksiatnya mulut, yaitu sabus sahabat, mencaci maki, mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi jumlahnya berapa? Sahabat Nabi jumlahnya 124.000. Jadi sahabat Nabi, apa itu sahabat? Orang yang hidup sejalan dengan Nabi, kenal dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ada hidup zaman Nabi yang kenal dengan Nabi, bahkan saudara dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi, malah jadi musuh Nabi. Itu namanya bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan kenal dengan Nabi, itu zaman dengan Nabi, tapi tidak beriman, tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, maka dia bukan sahabat. Bukan sahabat. Makanya orang hidup sezaman Nabi, kenal dengan Nabi, bukan hanya kenal dengan wajahnya, tapi kenal namanya. Seperti Uwais Al-Qarni, itu tidak pernah ketemu Nabi. Dia adanya jauh, bukan di Mekah, bahkan tidak salah ada di Yaman jauh. Tapi dia mendengar kalau itu ada Nabi terakhir namanya Muhammad, makanya Uwais berenang dan dia termasuk sahabat Nabi. Ketika Uwais Qarni meninggal dunia, Rasulullah sholatin dengan sholat jenazah goib. Itu awal mula adanya sholat jenazah goib. Jadi adanya Uwais Al-Qarni jauh di Yaman, Rasulullah mensolatkannya di Madinah. Itu namanya sholat jenazah goib. Boleh itu? Boleh. Kalau kita sholat langsung jenazahnya ada di depan kita, itu namanya usolli ala hadal mayyit, atau ala hadhil mayyitatil hadir, jenazahnya ada di depan kita. Kalau kita nyolatin orang yang meninggal di Jawa Timur, namanya usolli ala hadal mayyit al-ghaib. Kenapa bukan goib? Karena jenazahnya kagak ada di depan kita. Makanya kita kadang-kadang banyak orang keluarganya nganterin, diusung itu anunya, randanya, pengobatannya, masuk ke masjid. Karena keluarganya juga pada apalagi mati di luar banyak. Seharusnya apalagi ada yang mampu jadi imam, keluarganya yang paling utama, keluarganya yang jadi imam, mampu jadi imam sholat jenazah. Makanya sholatlah sebelum disolatkan. Kita masih hidup, kita sholat. Kalau kita udah meninggal dunia, dia baik disolatin. Takbir alaihi arba'an li wafatihi, takbirkan 4 kali tanda kematiannya. Takbir 4 kali, takbir apa? Sholat jenazah. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa segitu?
Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bagusnya. Oh Ustaz, saya nggak pakai sayyidina, ya terserah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad. Silakan aja. Ya. Takbir yang ketiga doa. Doa jenazah Allahumma kalau laki-laki, kalau jenazah perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini masih ditambahin apa? Firlaha warhamha warhamhu wa'afiha wa'fu akrim sulahu wasik warfalahu وَسِرْهُ بِالْمَاءِ وَالْثَلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. Ada doanya, ada yang pendek, ada yang panjang. Oh Ustaz, saya pengen ngelatih, bisa. Caranya dari belakang semua. Barisan paling belakang. Ngikutin yang di depan. Oh, bacaannya nggak bisa, dibacaannya nggak bisa, itu diam aja. Bisa, mau diapain? Nggak bisa. Udah, di belakangnya ngikutin, sambil belajar. Takbir yang keempat, doa juga. Allahumma tahrimna wa tahrimna ajruh wa la taftinna ba'da. Ya Allah, jangan menghalangi pahalanya. Allah tabtinna ba'dahu, ya Allah, jangan kau jadikan fitnah pada kami setelah dia meninggal. Karena orang meninggal bisa diceritain bukannya kejelekannya, yang diceritain yang baiknya. Kalau orang sudah meninggal, udhkuru mahasina mautakum, ingat-ingat sebut-sebut kebaikan orang yang sudah meninggal, kebaikan-kebaikannya yang ingat-ingat. Waqufu al-masabi, dan tutup udah dari kejelekan manusia punya sisi baiknya, punya sisi nggak baiknya. Yang baiknya diceritain boleh, ngomongin, tapi kalau itu nggak baik, jangan. Kenapa? Kalau kita semakin ceritain bukannya, malaikat akan mengis dan untuk apa ya? Nyiksa, untuk bilangin, dari. Tapi kalau kita ceritain yang baik itunya, maka semakin disayangi mayat itu dan jenazah itu dalam kubur. Makanya hadis Nabi mengatakan layak itu yang akan mengikuti asyaddu minal lailatil ula farhamu mautaku. Ini hadis ini kita baca dalam kitab Sittin al-Salah. Tidak dapat orang lain yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan, melainkan malam pertama berada di alam kubur. Jadi malam pertama di alam kubur adalah malam yang sangat menakutkan. Asyad, dahsyat. Makanya kata Nabi, tarhamu mautakum bis-shadaqah. Sayangin, kasihanin orang-orang yang meninggal dunia itu. Yang meninggal dunia itu sayangin dengan mengeluarkan sodaqah berupa barang, makanan. Ya, karena makanan berupa sodaqah pakai bacaan. Saya silakan aja yang ada apa namanya, tidak ada boleh tahlil, silakan aja, itu hak masing-masing. Kalau berdasarkan hadis ini sayangin, kasihanin
dunia itu dengan kita yang hidup ini mengeluarkan sedekah kepada yang meninggal dunia, baik itu sedekah dengan bacaan-bacaan atau dengan makanan atau dengan uang. Karena ada hadis Nabi yang kata tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwalikum walau bisyurbati ma'in. Bersedekahlah kamu untuk diri kamu dan orang-orang yang sudah meninggal dunia, meskipun dengan seteguk air. Seteguk air. Kalau satu aku kecil itu gelas berapa teguk? Ada 5 kali. Sedekah untuk diri kamu dan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, niatin dengan ikhlas meskipun dengan seteguk air. Ini kata Nabi. Nabi yang bersabda, bukan tak bisa kita tak, memang kita disuruh sedekah. Makanya di Quran ada dalam surah Allah akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa aqum minas sholihin. Surah di Quran ada. Laula akhartani kata Allah yang meninggal dunia, ya Allah, seandainya kau tunda ajal saya sebentar aja. Laula akhartani ila ajalin ajar yang tetap maksudnya ya, tunda sebentar aja ajal saya. Fa'asaddaqa, pasti saya akan bersedekah dengan apa yang saya miliki. Karena dalam hadis Nabi ada yang berbunyi as-shadaqatu tudfi'u ghadaba. Sedekah itu dapat meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah berupa dengan makanan, bukan dengan uang, ya, bahkan dengan kiriman-kiriman bacaan. Tudfi'u ghadaba, dapat meredam, dapat dapat menampilkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya makanan sedekahin, jangan dibuang. Kalau ada doyan, jangan dibuang, disedekahin kepada orang yang doyan. Nah ini tetapi pada kaitan bacaan kita, mungkin hari ma'ruf yang bisa satu sahabat di antara maksiat itu mencaci maki para sahabat. Maka kita khotib itu hari Jumat pasti ya menyebut sahabat yang kuat. Wallahu a'lam sahabati Rasulullah ajma'in sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Sahabat pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan sampai pada waktu khutbahnya ada mengucapkan kalimat warahmatullahumma, ya Allah berikan keridhaan kepada Sayyidina Umar, sahabat Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat. Wa bil baqiyati sahabat Rasulullah, dan sisa-sisa sahabat Rasulullah lain. Nabi Muhammad tadi punya sahabat berapa? 124.000. Makanya kita mampu berapa itu
kamar itu di antara pusatnya, maka kalau meninggal dunia itu dibacain suratul Ikhlas 124 ribu. 124 ribu kalau kan udah habis nih. Orang yang meninggal dibacain 124 ribu, barokat kemungkinan itu sebagai pembebas dari api neraka. Kalau tahlilnya 70 ribu. Kalau tahlilnya berapa? Seminggu sampai 70 ribu. Nyampe itu kan ngobrol. Saya kita nyampe baca suratul Ikhlas. Kalau di kalian itu masih gitu. Itu sini udah biasa, kita nyampe ngobrol, kita dimulai sebabnya lalu baca ulhunya suratul Ikhlas ketiga 7, lalu banyak 11. Nah daripada kita nanti kalau meninggal kita tadi bacain 124 ribu, sekarang kita baca sendiri, nyimpen baca 124 ribu. Ntar ada bertanya Allahumma rizqana, ya Allah kami membeli nafsi diri saya di khatmatin wahidatin min suratul Ikhlas, dengan satu kali khatam membaca suratul Ikhlas, hadiahkan sebagai hadiah. Kalau kita hadiah orang, hadiahkan aku laki-laki, hadiahkan lah. Kalau itu hadiahkan di nafsi, sebagai hadiah buat diri kita. Terima kita kalau mereka baca suratul Ikhlas yang banyak. Kalau 124 ribu itu kira-kira harus tahu tuh yang tergantung kita bacanya. Dapat ribu kita catat. Nanti kalau sudah cukup 124 ribu, pada tetap khatamnya, khataman suratul Ikhlas. Kalau tahlil itu 70 ribu. Kita kadang ngandelin orang yang pernah datang, ya. Paling banyak berapa? 33. Ada yang 300. Atau besok udah balik lagi, ya. Kalau banyak 100, paling banyak mana? 100. Padahal kita disuruh banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, dzikran katsiran. Maka berzikirlah kepada Allah dalam zikir yang banyak. Ingatlah kepada Allah dalam ingat yang banyak. Ingat yang banyak, banyak ingat kepada banyak menyebut Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dalam sebenar-benarnya kecuali Allah. La ma'budu, la mawjuda bihaqqin fil wujud. Tidak ada yang ada di alam jagat raya ini yang kekal abadi kecuali Allah. Kita ini ada besok betul ada. Hari ini kita itu hapus tahun lalu kita juga karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Manusia, binatang, bahkan malaikat pun akan mati. Malaikat yang paling terakhir mati malaikat apa?
Mereka Israel. Mereka Israel, mereka campur nyawa. Itu juga salah mati. Karena Allah berfirman nanti ketika hari kiamat nanti kulluman 'alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada dalam jagat raya ini, baik alam manusia, alam malaikat, semuanya pasti akan mati dan akan datang zat Allah yang abadi, yang punya kemuliaan, yang punya keagungan, yang punya kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam sombongnya mengatakan kulluman 'alaiha fa'al. Apa yang ada dalam jagat raya itu pasti akan hancur. Illa kulluman 'alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, itu Nabi bersabda, "Man sabbal anbiya qutila." Barang siapa yang mencaci maki nabi-nabi, qutila, maka orang itu harus dibunuh. Kalau nyaci maki nabi-nabi, man sabbal anbiya qutila. Dan siapa yang mencaci maki para nabi, qutila, itu dibunuh. Wa man sabba ashabi julida. Dan siapa yang mencaci maki sahabat-sahabat, maka orang itu digiling. Digiling. Badannya separuh ditaruh dalam tanah. Dilemparin batu, dilemparin batu, bukan itu kerikil, bukan batu. Itu kalau nyaci maki para sahabat. Wa man sabba aliyya faqad sabbani. Barang siapa yang mencaci maki Sayyidina Ali, kalau Allah berkata, berarti sungguh orang itu telah mencaci maki aku. Wa man sabbani faqad sabballaha. Barang siapa yang mencaci maki aku, berarti dia mencaci maki Allah. Orang yang mencaci maki Ali, berarti mencaci maki aku. Dan orang yang mencaci maki aku, berarti dia mencaci maki Allah. Banyak orang menciptakan Nabi Muhammad. Syariatnya apa ya? Disepelekan, makan daging babi, baca Bismillah, Fatihah. Ada ya? Ada begitu kan? Supaya halal katanya. Ternyata setelah diselidiki, itu bukan muslim, bukan muslimah. Orang lain pakai jilbab pura-pura dipakai jilbab. Kebetulan saya mau tahu itu apa Fatihah itu. Karena banyak orang sekarang, ya orang di luar Islam bisa baca Al-Quran. Jadi kalau paling halal bagi kami itu baca Bismillah, baca Fatihah. Yang Fatihah itu masuk Bismillah. Bismillah itu masuk Fatihah. Tetap al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal yang jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Halal ada, haram ada, ngomong-ngomong itu namanya syubhat. Yang namanya syubhat itu contohnya haram. Namanya apa? Syubhat kalau halal ada, haram ada. Namanya apa? Syubhat. Pemerintah syubhat atau istabroka lidinihi wa
jelas-jelas yang haram. Jangan diapa? Jangan dimakan, jangan diminum. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas haram. Babi di nas Al-Quran sudah jelas-jelas khinzir itu masalah haram dagingnya, haram kulitnya, haram semua. Maka sekarang ada Allah bikin tasbih dari apa? Dari Tuhan. Tuhan babi. Uzubillah ya. Dan kenapa babi itu diharamkan? Terus ini bukan ada cacing pita, ada bukan. Babi itu yang terakhir. Itu bukan dari orang kita, dari orang lain. Kenapa bukan melarang makan babi? Ternyata apa yang ada di tubuh babi itu mirip dengan manusia. Mirip, ginjalnya mirip dengan manusia, giginya mirip dengan. Kalau mirip bukan berarti sama. Mirip, mendekati sama. Jadi penelitian terakhir dari sarjana Eropa itu mengatakan kenapa diharamkan, karena apa yang ada di badan babi itu mirip dengan manusia. Manusia dan babi. Hati-hati. Makanya yang Quran menyatakan hukum Islamnya kafah. Masuk akal dalam Islam secara umum. Semuanya kalau di luar Islam, semuanya yang diharamkan, yang dilakukan, yang haram dilarang. Jangan kita perintah. Yang haram yang dilakukan, yang halal dilakukan. Sekarang ini banyak orang ada paham agama, tapi sok-sok tahu, paham, sok-sok paham, kalau paham, itu karena hati-hati orang pintar ngomong, pintar hujat, alasan, maka dianggap orang itu ahli agama. Padahal kadang-kadang nggak paham. Nggak ngerti tentang agama. Makanya usul Islamnya kafah. Masuk dalam Islam itu. Kita sudah jadi Muslim dari kecil lebih baik ya. Jadi Muslim, jadi orang Islam yang benar. Jadi orang Islam yang pintar-pintar. Kalau kita nggak tahu, kita nggak jelas, kita bilang nggak tahu. Kalau kita sok-sok tahu, apa yang ngomong, apa itu capres ini. Ada orang hina orang, padahal dia sendiri kan nggak tahu tentang orang yang sebenarnya seperti apa, wataknya, dihina, capres dia dihina, ya silakan aja. Ya, dihina begini. Kalau ini jadi presiden, kita negara Suriah, ya Pakistan, itu terlalu. Padahal kita di Quran dijelasin jangan kita berburuk sangka. Kita di Quran diajarin untuk berbaik sangka. Kalau siapa aja berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Inna ba'da ismu karena setelah kita berburuk sangka itu ada dosa. Setelah kita berburuk sangka itu ada dosa. Makanya
masalah mencaci maki sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Setelah sahabat apa namanya tabi'in ini nggak ketemu sama Nabi, cuma ketemunya dari para sahabat. Ada yang ketemu sama sahabat, ada yang tidak. Itu namanya para tabi'in. Ada tabi'in pengikut para tabi'in di bumi. Kalau kita sekarang hidup sudah di akhir zaman, hidup sudah di akhir zaman. Di akhir zaman kita, dimana kata Nabi Muhammad, ya, di akhir zaman banyak sekali fitnah. Orang yang benar dibilang itu salah, orang yang salah itu benar. Ya, banyak sekali perbuatan yang jauh